kebijakan yang besar gitu ya dari pemerintah pusat. Nanti teman-teman tinggal refer ke CRAK-nya ada apa tuh di situ di dalamnya. Lalu yang itu antar tahun kita bandingkan, mungkin mirip seperti ini ya, analisis tren. Nah, sekarang bisa juga ketika horizontal kalian membandingkan satu hal yang sama. Jadi di sini antar tahun, yang kedua adalah antar daerah, yaitu Pemkot Tangsel dan pemerintah Kota Tangerang. Nah, di tahun yang sama yaitu 2016. Pemerintah Kota Tangsel dengan size wilayah yang mungkin lebih kecil, dia pendapatannya pun lebih kecil ya, hanya 2,6 M dibandingkan dengan Pemkot Tangerang sebesar 3,3 M. Terdiri dari pendapatan asli daerahnya komposisinya sekian dan perimbangan dari pusat sekian. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata gitu ya, di sini terlihat ukurannya Pemkot Tangerang lebih besar gitu ya. Tapi coba kita lihat detailkan angka-angkanya. Untuk Tangsel kita bandingkan pendapatan asli daerah kan berarti itu yang dikolek secara mandiri oleh pemerintah daerah gitu ya di internalnya dia. Local tax biasanya tuh kebanyakannya. Dia mendominasi sebesar 50,5%, sedangkan dana dari pusatnya sebesar 31,8%. Sedangkan Kota Tangerang dia PAD-nya sedikit lebih kecil gitu ya komposisinya, yaitu 46,9% merupakan pendapatan dia sendiri ya, pendapatan asli daerah, sedangkan 36,8%-nya merupakan dana perimbangan. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa secara komposisi ya Pemkot Tangsel itu jauh lebih berkualitas, bukan jauh ya, sorry, lebih berkualitas daripada Pemkot Tangerang karena komposisi pendapatan asli daerahnya jauh lebih besar. Di sini 50,5%, sedangkan Pemkot Tangerang 46,9%. Ini kebetulan mungkin ukurannya tidak terlalu jauh berbeda ya. Tapi ketika kita bisa membandingkan, maka nanti hasil analisisnya adalah kita melihat pemerintah mana yang lebih mandiri atau lebih tidak bergantung kepada pemerintah pusat, dilihat dari komposisi pendapatan daerahnya. Oke. Nah, itu yang horizontal. Kita lanjut ke vertikal. Vertikal mirip dengan family size lah ya. Jadi kita bandingkan antar akun di satu laporan keuangan. Di sini contohnya tadi kembali lagi untuk akun pendapatan kita bandingkan antara PAD dan Dapur ya. PAD per pendapatan 50,53, Dapur pendapatan 31,8. Nah, jadi di sini bisa kita katakan kalau pemerintah Kota Tangerang Selatan lebih dianggap mandiri gitu ya, karena PAD-nya jauh lebih besar daripada dana dari pusat ya. Dia bisa mengkolek dana jauh lebih besar dibandingkan dana yang dia dapatkan dari pemerintah pusat. Oke, lalu untuk belanja kita bandingkan antara belanja tidak langsung dan belanja langsung. Ada yang masih ingat apa bedanya antara belanja tidak langsung dan belanja tidak bagaimana mengkategorikan belanja pemerintah daerah ke belanja langsung dan tidak langsung? Oh, volume suaranya kecil. Ini jelas nggak? Sudah cukup jelas? Lumayan Bu, cuma masih kurang. Sekarang sudah. Pas. Kecil ya? Udah cukup ya? Oh iya, bisa juga belum record ya. Nah, jadi tadi kita sudah bahas, ini udah cukup, suaranya udah cukup? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bahas
analisis horizontal, lalu analisis vertikal. Nah, analisis vertikal ini mirip seperti common size ya, kita bandingkan antar account dari satu laporan keuangan pemerintah daerah. Di sini kita bandingkan tadi pendapatan, kita lihat komposisinya antara PAD dan dana perimbangan ya. Ketika PAD-nya komposisinya semakin besar dibandingkan total pendapatan, berarti kita bisa katakan bahwa pemerintah daerah itu dianggap lebih mandiri ya, jadi dia bisa kolek dananya sendiri. Nah, lalu untuk yang belanja, ada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Di mana mengkategorikan suatu jenis belanja ke belanja langsung dan belanja tidak langsung. Ayo, masih ada yang ingat? Apa bedanya belanja langsung dan belanja tidak langsung? Kalau belanja langsung itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Bu. Bersentuhan dengan masyarakat berarti dia terkait program ya, terkait dengan pelaksanaan program atau kegiatan dari pemerintah daerah. Jadi kan biasanya di setiap tahunnya pemerintah daerah itu membuat anggaran, ada program kerja dan kegiatan kerja. Nah, belanja langsung adalah belanja-belanja yang terkait dengan program atau kegiatan tersebut. Ya, kasih ya. Nah, sedangkan di luar itu merupakan belanja tidak langsung. Macam-macam ya, ada belanja pegawai dan lain sebagainya. Di sini komposisinya kita lihat masih lebih dominan belanja langsung sebesar 64,1. Karena itu bisa kita katakan kualitas belanjanya baik karena didominasi oleh belanja langsung. Harapannya ketika misalkan memang sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah itu digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, salah satu indikatornya apa? Salah satunya adalah uang tersebut digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan, ya, yang nanti diharapkan impact-nya langsung terasa di masyarakat dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Nah, bisa jadi belanja tidak langsung itu habis dikonsumsi oleh internal pemerintah daerah sendiri gitu ya, dibandingkan yang terasa langsung ke masyarakat. Oke, di sini kita bandingkan juga PAD untuk belanja dan PAD untuk belanja langsung. Maksudnya gini, kan pemerintah daerah ini memiliki PAD sebesar 1,3 miliar ya. Kira-kira dibandingkan dengan total belanjanya dia bisa membiayai berapa persen. Nah, di sini PAD-nya bisa membiayai total belanja sebesar 46,6%. Sedangkan untuk belanja terkait program, dia bisa membiayai sekitar 72,7%. Jadi 1,3 dibagi dengan 1,8 ya. Nah, di sini bisa kita katakan kualitasnya APBD Tangsel cukup baik karena mayoritas belanja bisa dibiayai dari PAD. Nah, just in case misalkan ada permasalahan terkait dana perimbangan dari pusat, maka dengan melihat rasio ini kita cukup yakin pemerintah daerah mampu untuk melaksanakan program atau kegiatan yang sudah dibuat ya. Oke, kita lanjut ke perubahan pada financial statement. Nah, di sini tujuannya adalah membandingkan akun-akun yang sama dalam laporan keuangan yang berbeda periode dengan tujuan untuk mengetahui perubahan akun antar periode aplikasi. Nah, ini seperti analisis tren ya yang tadi sudah dibuat. Jadi kita bandingkan antar tahun. Di sini kenaikan belanja langsung kenaikannya sebesar 11,3%, belanja tidak langsung naiknya 8,19%. Nah, kita senang ya, berarti kenaikan belanja itu didominasi oleh kenaikan belanja langsung terkait dengan program. Kita bisa bilang kualitas APBD Tangsel lebih baik dari 2015 ke 2016 ya, karena biaya langsungnya naik lebih tinggi daripada biaya tidak langsung. Nah, tadi itu perubahan dari financial statement. Sekarang kita bandingkan per komponen. Nah, per komponen ini mirip dengan common size tadi ya, sama dengan vertikal. Membandingkan nilai satu akun dengan nilai total kelompok akun dalam laporan keuangan yang sama dengan tujuan untuk mengetahui kontribusi suatu akun terhadap akun kelompoknya. Oke.
Di sini kita bandingkan dari total belanja 2,8 M ya, terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dan kita lihat juga belanja langsung kan ada 3 ya. Nah, salah satunya ini belanja modalnya sebesar 1,049 triliun ya. Oke. Terus kita bandingkan tuh antar akun tersebut. Kita bandingkan di sini persentase belanja langsung ke total belanja. Di sini belanja langsung ke total belanja adalah sebesar 64,1% ya. Sedangkan belanja tidak langsung ke total belanja 35,93. Ini dianggap baik karena belanja langsungnya lebih dominan. Nah, lalu persentase belanja modal ke belanja langsung. Nah, teman-teman masih ingat kalau bagaimana sebuah belanja itu bisa dikategorisasikan sebagai belanja modal? Belanja apa saja yang bisa masuk ke belanja modal? Ya, apa saja yang masuk ke jenis belanja modal? Perolehan aset tetap, Bu. Seperti misalkan contohnya apa saja kalau di pemerintah daerah? Apa seperti mobil dinas, Bu? Bukan ya? Kalau misalkan dia kalau misalkan dia memang itu ya beli ya. Lalu misalkan kayak bangun jembatan, gedung gitu ya, tanah ya, masuk ke belanja modal. Nah, di sini kita lihat komposisinya. Jadi untuk yang belanja langsung itu kan ada belanja pegawai langsung, belanja barang jasa langsung, dan belanja modalnya. Nah, kenapa kita ingin melihat komposisi belanja modalnya ini jauh lebih besar dibandingkan dua yang lainnya? Karena kalau di belanja modal itu langsung belanjanya itu ada buktinya gitu ya, itu menjadi aset ya, tadi menjadi aset. Kalau sedangkan untuk yang belanja pegawai dan belanja barang jasa itu terkait dengan terkait dengan pelaksanaannya untuk mewujudkan programnya. Jadi misalkan kalau kita mau bangun jembatan gitu ya, atau mau bangun gedung, nanti ada proses rapatnya. Nah, itu proses rapatnya itu dia biasanya masuknya ke belanja barang jasanya gitu ya. Nah, kalau nanti kalian siapa tahu suatu waktu menjadi auditor gitu ya, ada teman-teman yang di tempat saya auditor, ada beberapa kasus di mana lucu gitu. Jadi nilai belanja modalnya jauh lebih kecil dibandingkan belanja barang jasanya. Nah, itu kan berarti jauh lebih mahal persiapannya atau honornya gitu ya, honor timnya, tim pengadaannya dan lain sebagainya dibandingkan output dari atau tujuan dari diadakannya program tersebut gitu ya. Ini kan jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, di sini makanya kita bilang ketika belanja modalnya lebih besar, kita anggap kualitasnya lebih baik ya. Kita lanjut analisis tren. Nah, ini membandingkan akun yang sama pada laporan keuangan yang sama ya dengan tadi perubahan SS atau horizontal, tapi mungkin dia waktunya bisa pendek, bisa panjang gitu ya. Nanti dilihat pergerakannya antar tahun seperti apa. Belanjanya naik terus. Nah, mungkin teman-teman juga nanti bisa bandingkan antara pola pertumbuhan belanja pemerintah daerah dengan pertumbuhan pendapatannya. Apakah jangan-jangan belanjanya trennya ini ya, naik sempat gini runcing, sedangkan pendapatannya landai gitu ya. Nah, itu kan berbahaya, berarti kan nanti defisitnya akan semakin besar, kecenderungannya antar tahun ya, nanti impactnya apa buat pemerintah daerah tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat menggunakan analisis tren.
Lalu selanjutnya adalah analisis sumber daya dan penggunaannya. Di sini tujuannya adalah mengetahui asal dana dan penggunaannya. Jadi kan kita tadi punya daftar pendapatan daerah, kita juga punya daftar pengeluaran atau belanja pemerintah. Nah, nanti kita cari tahu kira-kira asal dananya dari mana, digunakan untuk apa. Di sini juga untuk mengukur kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Ya, nanti tuh kita akan tahu untuk mendapatkan sebuah aset itu dia dapat dananya dari mana. Atau misalkan untuk menutup defisit anggaran pakai uang, ya. Tentunya kalau misalkan ada surplus anggaran nanti dia digunakan untuk apa juga. Nah, di sini pertama pendapatannya tadi kembali lagi 2,6 triliun gitu ya. Itu terdiri dari PAD sekian, dana perimbangan dan lain-lain. Jadi didominasi oleh PAD sebesar 50,5%. Nah, lalu untuk belanja 2,8 triliun di mana kita bandingkan ya antara pendapatan dan belanja. Di sini PAD-nya bisa mengcover 46,6% dari total belanja. Sedangkan untuk dana perimbangan dibandingkan dengan belanja dia mengcover sekitar 29,33 gitu ya. Jadi hampir setengah dari belanja bisa di-cover dari PAD Tangsel sendiri. Tentunya kalau dibandingkan pendapatan dan belanja jauh lebih besar belanja ya. Nah, di sini ada defisit dan dia pembiayaannya menutupnya itu dari silpa tahun sebelumnya. Jadi misalkan tahun sebelumnya ada sisa lebih anggaran gitu ya, mungkin ada program yang kegiatannya tertunda, maka digunakan untuk penutup defisit menggunakan silpa dari Tangsel tahun sebelumnya. Ini kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh ya, silakan. Nah, kita selanjutnya analisis ketaatan peraturan. Nah, kalau di sini analisis ini kalau kalian audit kepatuhan gitu ya, nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dilihat kriterianya biasanya adalah peraturan yang berlaku atau SOP yang dibuat atas suatu proses bisnis tertentu gitu ya, dilihat apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Nah, tujuannya yaitu tadi untuk mengetahui ketaatan dari pemerintah terhadap peraturan yang ada. Tapi di sini biasanya dilakukan oleh orang yang profesional atau ahli, punya kapabilitas. Contohnya adalah auditor, ya. Nah, parameternya apa? Parameter ini beberapa parameter ya, selain peraturan-peraturan yang ada, ini biasanya beberapa parameter umum yang digunakan untuk melakukan analisis ketaatan. Pertama, setiap pendapatan dan belanja yang dilakukan itu ada di APBD ya. Lalu ini beberapa asas, mungkin teman-teman juga refreshment aja, pengulangan saja ya, karena yang sudah dapat juga di aplikasi atau akan. Nah, di sini beberapa asas terkait anggaran, ada asas pre-label, jadi anggaran itu baru bisa dikeluarkan ketika memang telah disahkan. Ya, kita sering kali mendengar di awal tahun jadi ketika otorisasi pelaksanaan anggaran itu harus melalui pengesahan terlebih dahulu ya di tahun sebelumnya. Oke, lalu asas universalitas, semua pengeluaran yang ada itu yang dilakukan harus tercantum pada anggaran. Jadi tidak bisa kita mengotorisasi pengeluaran yang tidak ada di APBD pemerintah daerah ya. Oke, lalu asas spesialitas, tidak boleh menggeser anggaran atas anggaran yang di-earmark yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu kalau misalkan sudah ada tujuannya tertentu, tidak boleh ya digeser untuk hal lainnya.
kecuali menggunakan mekanisme persetujuan kembali. Asas periodisitas, laporan disebut berkala, oke, asas bruto tidak boleh offset. Nah, ini sih sama ya dengan prinsip akuntansi. Jadi kalau misalkan ada di suatu transaksi, ada pendapatan, ada belanja, tidak boleh menulis neto, tapi harus ditulis semuanya, dua-duanya. Anggaran belanja atau APBD merupakan batas tertinggi. Ini juga menjadi salah satu perhatian auditor kalau misalkan ada saldo minus ya di pelaksanaan anggaran. Kalau kita kan sudah menggunakan Sakti di pemerintah pusat ya, nah itu di situ ada kayak apa ya, flag lah ya, memberitahu kalau misalkan ada saldo minus. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Baik. Lanjut analisis rasio. Nah, analisis rasio di sini dia menggunakan 3 hal ya. Ini mirip dengan apa yang kemarin kita bahas di analisis laporan keuangan konvensional. Yang pertama kita menghitung likuiditas perusahaan. Kalau di sini berarti likuiditas dari pemerintah daerah. Yang kedua adalah solvabilitas. Nah, likuiditas ini dia sudut pandangnya adalah jangka pendek, sedangkan solvabilitas adalah jangka panjang. Dilihat dari rasio yang digunakan juga ya, makanya kalau likuiditas kita ingin tahu perusahaan itu bisa nggak memenuhi kewajibannya saat ini dalam waktu yang pendek. Makanya kita lihat perbandingan antara total aset lancar dengan total utang lancarnya. Semakin besar aset lancar yang dia miliki gitu ya dibandingkan utang lancarnya, maka kita anggap perusahaan tersebut semakin liquid. Kalau solvabilitas kita melihatnya jangka panjang, jadi yang digunakan adalah total aset terhadap total utangnya, gitu ya. Nah, mungkin total aset ini kan dia ada aset tetap. Kalau secara jangka pendek bisa jadi dia tidak liquid karena banyakkan asetnya di aset tetap gitu misalkan ya. Tapi secara jangka panjang kalau dibandingkan antara total aset dan total utang, maka bisa kita katakan misalkan sebuah perusahaan itu solvable. Lalu efisiensi di sini kita lihat kemampuan institusi untuk melaksanakan kegiatannya dan mencapai tujuannya secara efisien. Nanti dilihat dari varians. Nah, di recall kembali mata kuliah akuntansi biaya. Nah, teman-teman sudah belajar terkait varians dalam anggaran ya, dalam budget. Membandingkan selisih anggaran dan realisasi biayanya. Oke. Karena kenapa variansi itu perlu kita perhatikan ya, karena kan kalau kita ingat kembali ada 2 faktor utama lah ya penyebab dari varians, jadi ada perbedaannya. Kalau yang pertama bisa jadi sesuatu yang memang given seperti harga gitu ya dari pasar, itu kan memang kadang-kala tidak bisa kita kontrol, tapi mungkin ada faktor keduanya yaitu idle capacity ya. Nah, ini kan yang harus menjadi perhatian dari manajemen, jangan sampai ada manajemen kurang baik gitu ya di entitas tersebut. Nah, di sini kita lihat juga konteksnya ada di pemerintah daerah yang bersangkutan. Lalu ini kita bandingkan untuk likuiditas, bandingkan aset lancar, utang lancar, total aset dan total utang untuk solvabilitas. Pemerintah Kota Tangsel dari keduanya memiliki ukuran yang bagus ya, sangat liquid dan sangat solvable. Lalu kita bandingkan juga variansnya antara anggaran dan realisasi. Di sini realisasinya antara pendapatan dan PAD jauh lebih besar dari perencanaan. Bagus juga gitu ya bagi pemerintah tersebut. Nah, di sini keunggulannya, rasio itu merupakan angka atau istilah statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Iya ya, kalau misalkan kita ingin membandingkan antara satu entitas dengan entitas lain, sangat mudah digunakan ketika menggunakan rasio. Jadi kalau berbicara angka lebih kebayang lah ya dibandingkan kualitatif.
Nah, jadi di sini rasio merupakan pengganti yang lebih sederhana dari info yang disajikan dalam perhitungan yang rinci dan rumit. Standarisasi unit-unit pengukuran komponen keuangan pemerintahan lebih mudah memperbandingkan kondisi keuangan antar Pemda. Ya, karena kita sudah bicara angka, jadi ketika membandingkan udah jelas tuh ya, mana yang lebih baik dan mana yang tidak. Karena kalau angka kan ada tingkatannya, ada levelnya. Lebih mudah melihat perkembangan Pemda setelah melakukan prediksi di masa yang akan datang. Oke ya, cuman nanti masalah di rasio kita sudah bahas mungkinnya di manajemen keuangan, teman-teman lihat kembali. Salah satu masalah di rasio adalah terkait size. Jadi kalau misalkan rasio itu kan persentase ya. Nah, ketika size-nya jomplang, bisa jadi secara rasio yang A jauh lebih kecil dibanding yang B. Tapi kalau secara nominal, yang A itu jauh lebih besar gitu ya. Nah, itu makanya ketika membandingkan, mencari entitas yang dijadikan komparasi, pastikan size-nya mirip atau karakteristiknya mirip gitu ya. Jadi nanti tidak terlalu ada masalah ketika membandingkan secara nilai rasio. Kita lanjut. Analisis aset. Nah, analisis aset ini, nah tadi analisis rasio, sekarang kita analisis atas data pada neraca. Nah, ini sebenarnya analisisnya masih ulangan ya. Kalau di aset kita lihat likuiditasnya, kalau analisis utang dan ekuitas kita lihat solvability. Lalu mungkin tambahannya untuk analisis aset, kita juga analisis atas pengelolaan persediaan aset tetap dan lain-lain. Untuk analisis utang dan ekuitas, kita juga lihat pengaruh kurs atas uang dengan mata uang asing. Ya, kalau misalkan ada, tapi pemerintah daerah sampai saat ini belum ada pinjaman luar negeri ya. Oke, analisis atas leverage, komposisi utang dan ekuitas dana terkait dengan pembiayaan eksternal dan internal. Nah, di sini adalah perhitungan likuiditas dan solvabilitas dari pemerintah kota ya. Dari angkanya pun sudah terlihat ya kalau pemerintahnya sangat liquid dan sangat solvable ya di sini. Oke. Tadi kita menganalisis data pada neraca, sekarang kita analisis pada LRA. Kalau LRA fokusnya adalah varians, ya, perbedaan antara anggaran dan realisasi. Nah, tapi ya ketika ada varians ini tidak selalu buruk juga. Bisa jadi memang ada hal-hal tertentu yang di luar kendali yang menyebabkan varian tersebut muncul. Nah, nanti tugas kita adalah kita cari tahu variansnya itu penyebabnya dari mana, terus kita nilai wajar tidaknya, penyebabnya apa, menguntungkan atau merugikan bagi entitas tersebut, gitu ya. Nah, di sini kita lihat selisih antara pendapatan dan belanja. Di sini terlihat bahwa dari sisi pendapatan dia lebih besar realisasinya ya, sedangkan untuk belanja lebih kecil dari anggarannya. Nah, untuk yang belanja mungkin nanti dilihat kembali oleh teman-teman. Angka ini tidak absolut ya, bukan berarti kurang dari 100% maka efisien, enggak seperti itu. Tapi nanti coba dilihat kenapa dia realisasinya kecil, karena bisa jadi kalau selain tadi kan anggapan pertamanya kita menganggap dia sudah efisien ya, jadi anggarannya yang di exercise jauh lebih kecil dibandingkan yang dianggarkan. Tapi bisa jadi yang terjadi adalah ketidakmampuan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang sudah dianggarkan, sehingga penyerapannya di bawah dari seharusnya. Itu jadi dia konsistennya ada di mana tuh, kondisi pertama atau kondisi kedua. Oke, kita lanjut lihat komposisi pendapatan ya. Nah, ini secara total pendapatan adalah 2,6 miliar, 50,5%-nya merupakan PAD, sedangkan 41,8%-nya adalah pajak daerah, 3,3%-nya merupakan retribusi daerah, dan 5,5%-nya adalah lain-lain. Jadi dari PAD-nya tersebut dia terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,
dan lain-lain. Ya. Oke, jadi di sini dominannya adalah local text ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rasio kemandirian. Ini sebetulnya teman-teman terbesar ya, kecil ini. Nah, rasio kemandirian ini digunakan untuk mengukur kemampuan Pemda dalam mendanai aktivitasnya. Sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, perkembangan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi kira-kira kita ingin bandingkan ini kan earning power-nya dari pemerintah daerah ya. Di sini PAD ini kan mewakili kemampuan internal dari pemerintah daerah. Kita ingin tahu kira-kira PAD-nya dibandingkan dengan total pendapatan itu berapa persenkah? Nah, di sini untuk Tangsel dia sebesar dibandingkan antara PAD dengan total pendapatan daerah dia sebesar 50,53%. Nah, nanti angka tersebut bisa diterjemahkan dalam tabel di bawah ini ya. 50,5% dia ada di sini di level sedang. Nah, di level di level sedang ini atau partisipatif, pola hubungan yang terjadi itu jadi peran pemerintah pusatnya itu semakin berkurang karena pemerintah daerahnya itu sudah semakin mandiri gitu ya. Nah, terlihat dari kontribusi PAD-nya yang semakin dominan dibandingkan dengan dana perumahannya. Nah, lalu yang kedua, Pemkot Tangerang di sini dia ada di 46,93% ya. Berarti dia masih di rendah. Karena dia belum setengahnya pun membiayai, jadi masih di bawah 50%. Nah, tentu saja konsultatif juga campur tangan pemerintah pusat itu sudah mulai berkurang. Tapi kalau dibandingkan antara level konsultatif dan partisipatif, maka campur tangan pemerintah di level konsultatif masih lebih besar dibandingkan yang partisipatif, ya. Nah, ketika total PAD-nya sudah di atas 75% atau 100% di total pendapatan daerah, di situ kita masuk ke fase delegatif. Jadi fungsi otonomi daerahnya di sini sudah benar-benar dilaksanakan sepenuhnya gitu ya. Pemerintah daerah sudah mandiri. Sedangkan kalau yang instruktif di sini masih sangat dominan peran pemerintah pusat karena pemerintah daerahnya belum mampu untuk membiayai atau mandiri secara finansial gitu ya. Tadi kita belajar rasio kemandirian, sekarang kita belajar rasio ketergantungan. Ini kebalikannya ya. Jadi kalau rasio kemandirian tadi nilainya semakin besar semakin baik, maka kebalikannya rasio ketergantungan kalau nilai rasio itu semakin kecil itu yang lebih baik karena berarti semakin tidak tergantung ya terhadap pemerintah pusat. Nah, di sini makanya angka yang digunakan adalah realisasi transfernya ya. Realisasi transfernya dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Ketika transfer dari pemerintah pusat itu semakin besar, tentunya rasio ketergantungannya juga semakin tinggi. Nah, di sini nilai dari Pemkot Tangsel hanya 31,8%. Ini cukup kecil ya, berarti kalau dibandingkan dengan Pemkot Tangerang jauh lebih bergantung ke pemerintah pusat daripada Pemkot pusat. Walaupun bedanya cuma sekitar 5%. Kita lanjut ke rasio efektivitas. Nah, di sini kita ingin melihat kemampuan Pemda dalam merealisasikan pendapatannya dari target atau potensi realnya. Jadi kita bandingkan realisasi PAD dengan anggarannya. Nah, ini di sini ada indikatornya. Kalau misalkan tepat 100%, maka kita bilang efektif berimbang.
Kalau di atas 100% kita katakan efektif, di bawah 100% kita katakan tidak efektif. Di sini Pemkot Tangsel nilainya 112,5%, maka kita katakan dia efektif. Tadi efektivitas, sekarang rasio efisiensi. Ya. Nah, kalau rasio efisiensi ketika pemerintah daerah itu mengumpulkan PAD-nya, pasti ada biaya-biaya perolehan atau biaya-biaya terkait pemungutan PAD. Nah, kalau misalkan pajak, mungkin dia mengeluarkan biaya konsultasi untuk wajib pajak daerah, atau misalkan dia mengadakan sosialisasi, atau ya dia membangun sarana prasarana terkait PAD dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bandingkan rasio efisiensi ini adalah biaya-biaya terkait perolehan pemungutan PAD dibandingkan dengan realisasi PAD-nya. Nah, di sini nilainya adalah 61%. Kita masukkan ke kriteria 61%, dia ada di level efisien. Kita katakan sangat efisien ketika nilainya di atas 60. Ketika di bawah 60%. Jadi kalau biaya perolehan PAD-nya di bawah 60% dibandingkan dengan realisasi PAD, kita katakan sangat efisien. Kita lanjut, ini rasio keserasian. Rasio keserasian ini dia melihat belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Jadi ketika misalkan pemerintah daerah lebih besar di belanja langsung, jadi kita tahu tuh pemerintah daerah itu prioritas alokasi dana belanjanya seperti apa. Apakah dia lebih prioritas terhadap program atau di luar program, ya. Nah, ukurannya semakin kecil maka semakin baik, semakin ideal. Berarti kan belanja tidak langsungnya lebih kecil daripada belanja langsungnya, gitu ya. Gitu. Tapi pada kenyataannya mungkin harus dipahami ya, seperti kita belajar terkait siklus bisnis gitu ya, berbeda kondisi, berbeda tahapan, itu jenis spendingnya atau belanjanya bisa berbeda juga. Nah, di sini juga kita harus melihat dinamika tersebut. Jadi bisa jadi mungkin ada saat-saat awal di mana pemerintah daerah itu masih membangun, dalam tahapan memperkuat internalnya dulu gitu ya, baru nanti dia melaksanakan program. Itu nanti dilihat. Selanjutnya di sini adalah rasio pertumbuhan atau growth. Nah, kalau rasio pertumbuhan tentu kita lihat tren ya. Ini growth ini dilihat dari realisasi tahun ini dikurangi realisasi tahun sebelumnya dibagi realisasi tahun ini. Ya mungkin teman-teman sudah paham lah dengan rasio yang satu ini ya. Nah, di sini ternyata realisasi PAD-nya tumbuh pesat lebih dari PDB nasional. PDB nasional mungkin sekitar 5%-an lah ya. Nah, ini PAD-nya naik sekitar 2 kali lipat ya dari PDB nasional, sekitar 9,59%. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Lanjut ya. Nah, ini tinggal tiga lagi. Ini yang pertama yaitu DSCR ya. Nah, di sini DSCR ini rasio untuk menunjukkan kemampuan daerah dalam melunasi pinjaman. Jadi kalau misalkan pemerintah pusat, misalkan pemerintah daerah itu ingin mengajukan pinjaman gitu ya terhadap pemerintah pusat, atau ingin mengajukan pinjaman terhadap lembaga keuangan itu lembaga keuangan di Indonesia gitu ya. Nah, biasanya untuk melihat apakah dia masih mampu untuk diberikan pinjaman tersebut atau tidak menggunakan DSCR ini ya. Nah, dilihat komposisinya apakah
daerah tersebut mampu nggak untuk melunasi pinjaman yang ada. Nilai CSR ini minimal adalah 2,5. Artinya PMD dianggap masih punya dana pajak sebesar 1,5. Jadi nanti kalau dia punya uang gitu ya, pemerintah daerah satu partnya untuk donasi pokok, nah 1,5 partnya adalah untuk fiscal space-nya dia ya, untuk melaksanakan program dan lain sebagainya. Di sini rumusnya adalah pendapatan asli daerah ditambah dengan bagian daerah dari bagi hasil pajak atau bukan pajak, dana alokasi umum, dan dikurangi dengan belanja wajib ya. Karena kan kalau belanja wajib ini harus dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi di sini kira-kira free cash flow-nya itu berapa gitu ya. Jadi dibagi dengan total biaya pinjaman plus pokok utang plus bunga utang. Dari situ terlihat apakah dia bisa membiayai gitu ya utang yang dia punya. Ini di sini PAD dari Pemkot Tangsel 1,3 ya, lalu bagian daerah dari bagi hasil pajak atau bukan pajaknya sebesar 147 miliar, DAU-nya 581 miliar, dan belanja wajibnya 1,7. Nah, ya. Kita selisihkan dapatlah nilai 309 miliar dibandingkan dengan kewajibannya sebesar 4,5 miliar, maka nilai DSCR-nya adalah 67,63. Ini sangat baik ya, karena tadi standarnya adalah 2,5. Oke, selanjutnya ruang fiskal atau tadi fiskal ya. Ini kegunaannya adalah digunakan untuk mengukur ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran Pemda untuk dapat menyediakan sumber daya tampung dalam rangka mencapai tujuannya. Ya. Nah, di sini rumusnya adalah pendapatan daerah secara total dikurangi pendapatan yang ditentukan penggunaannya serta dikurangi belanja mengikat. Jadi kan kita tahu kalau yang sudah di-earmark itu harus mau tidak mau dilaksanakan ya, maka itu menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah tersebut. Belanja mengikat juga ya, itu kan harus dikeluarkan juga. Nah, oleh karena itu nanti sisanya adalah dana yang masih fleksibel bisa digunakan oleh pemerintah daerah. Nah, itulah fiscal space atau ruang fiskal. Semakin besar ruang fiskalnya, maka semakin leluasa pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya yang dia miliki, atau semakin leluasa dia melakukan merencanakan program dan kegiatan di tahun tersebut gitu ya. Nah, di sini contoh dari belanja mengikat atau yang wajib dikeluarkan adalah belanja pegawai dan belanja bunga, karena ini kan setiap kewajiban tidak mungkin tidak dibayarkan ya. Baik, kita lanjut ke rasio lain. Nah, ini adalah beberapa rasio, mungkinan kita ingin tahu kira-kira tax rasio antar tahun seperti apa. Kita bandingkan pajak daerah dengan pendapatan kita ingin tahu seberapa besarkah kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan dari daerah tersebut gitu ya. Lalu tax per kapita juga kita yang tahu kira-kira kalau dibagikan terhadap jumlah penduduknya, kira-kira kontribusi tiap penduduk pada pendapatan asli daerah itu sebesar berapa ya. Nah, di sini kalau jumlah penduduknya 1,5, nah kita tinggal bagikan saja total pajak daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, kita dapatkan nilainya 698,349. Oke, lalu rasio silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran terhadap total belanja. Silpa itu adalah selisih lebih realisasi penerimaan dengan pengeluaran anggaran pada satu tahun anggaran. Ya, jadi itu menunjukkan dana anggarannya tidak terserap atau tertunda.
Di sini sekitar 1.000, kita bandingkan silpa dengan total belanjanya adalah 17,6. Nah, sedangkan rasio surplus atau defisit terhadap pendapatan daerah, kita bandingkan nilai silpa pada tahun sebelumnya dengan ini ya, pendapatan. Maka dapatlah nilainya 19,18%. Lalu kita juga bisa hitung rasio keseimbangan primer gitu ya, kita bandingkan pendapatan daerah dikurangi belanja daerah dikurangi belanja daerahnya sudah dikurangi dengan belanja primer. Rasio antar belanja, nah ini juga bisa kita banding-bandingkan gitu ya, tergantung dengan tujuan analisis kita mau apa. Nah, kita ingin melihat bagaimana kewajaran belanja pegawai di suatu pemerintah daerah. Jadi ada beberapa praktek gitu ya, di pemerintahan kota tertentu dia misalkan setiap setiap kepala daerahnya kan lewat pemilu ya, ketika terpilih nanti dia biasanya suka mengangkat gitu ya tim sukses yang menjadi honorer lah ya, biasanya di pemerintah daerah tersebut. Nah, jadinya imbasnya apa? Imbasnya belanja pegawainya itu jadi besar sekali. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu perhatian kita. Jadi kita yang melihat bagaimana rasio belanja pegawai terhadap total belanja. Makin besar kan belanja pegawai ini meningkat ya. Jadi tentunya tadi hubungannya adalah dengan uang fiskal tadi. Rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanja sekian, rasio belanja langsung terhadap total belanja ini tadi ya soal impact. Jadi semakin banyak belanja langsung semakin berkualitas. Lalu belanja modal terhadap total belanja, oke, rasio total belanja terhadap jumlah penduduk. Rasio belanja modal terhadap jumlah penduduk, kira-kira ini jadinya kita ingin mengukur tampaknya kalau misalkan dikuantifikasi gitu ya, walaupun sebetulnya hitungannya nggak seperti itu sih, tapi disederhanakan gitu. Kira-kira belanja modal itu nanti efeknya ke jumlah penduduk per orangnya berapa sih? Di sini nilainya 600.000. Rasio belanja bantuan sosial terhadap total belanja, rasio belanja bantuan sosial terhadap administrasi. Oke, nah ini adalah angka-angkanya tadi ya untuk mendapatkan ini. Baik, kalau begitu kita selesai di khusus analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan pemerintah daerah. Nah, kalau kita melihat, mungkin teman-teman melihat kayak istilahnya apa ya? Kayak ini tuh ukuran-ukuran yang berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Nah, pada akhirnya kita bergantung pada kemampuan analis, kemampuan teman-teman semua dalam membuat cerita atau kesimpulan dari angka-angka tersebut. Jadi kalau kita katakan tools ini dia hanya menyajikan angka, tapi artinya apa gitu ya, kesimpulannya apa yang didapat nanti bergantung pada orang-orang yang melakukan analisisnya, yaitu teman-teman semua. Jadi nanti jangan bilang ini, Bu, baiknya pakai tools yang mana ya? Nah, nggak seperti itu gitu ya jalan ceritanya, tapi lebih ke ini ada toolsnya, nanti apa yang bisa kamu jalin dari atau yang bisa kamu ceritakan dengan tools-tools yang kamu pakai gitu ya. Atau misalkan kayak Bu, lebih baiknya pakai tools yang ini apa yang ini ya. Nah, setiap tools itu walaupun seperti mirip-mirip, tapi nanti bisa jadi dia menyibak dimensi yang berbeda. Jadi nanti mungkin teman-teman ketika menggunakan tools yang lebih banyak bisa mendapatkan kekayaan sudut pandang gitu ya, dibandingkan menggunakan tools analisis yang terbatas. Ada pertanyaan? Boleh? Silahkan. Cukup? Jadi kita ke praktik ya teman-teman ya. Setelah ini nanti teman-teman oh ya,
kan kita ada tugas kelompok yang sudah diselesaikan di pertemuan 2 minggu setelah UTS ya. Nah itu nanti teman-teman buat dalam bentuk PDF, dikumpulkan di seminggu setelah UAS terakhir ya. Jadi saya kasih deadline-nya seperti itu. Ya teman-teman bisa mengumpulkannya di dalam seminggu deh. 2 hari aja ya, 2 hari setelah UAS terakhir. 2 hari setelah UAS terakhir, teman-teman bisa kumpulkan di GCR. Terserah kreasi dari kelompok masing-masing. Yang penting kalian sudah melaksanakan rangkaian dari triangle of FSA ya, mulai dari analisis bisnis hingga ke valuasi. Nah, lalu sekarang untuk yang pertemuan kali ini teman-teman buat kelompok juga ya, buatlah 10 kelompok ya. Nanti 10 kelompok ini dia akan melakukan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, tapi pemerintah daerahnya harus berbeda-beda. Jadi nanti diatur maksudnya kalian koordinasi ya antar temennya, jangan sampai ada yang melakukan analisis dengan pemerintah daerah yang berbeda-beda. Nah, nanti kalian melakukan tools ini ya. Nanti yang dikumpulkannya bentuknya Excel aja, nggak apa-apa. Cuman mungkin di bagian depannya nanti ditambah cover kelompoknya, namanya siapa gitu ya. Lalu ditambahkan lagi satu sheet di mana menjelaskan profil dari pemerintah daerah yang kalian analisis gitu ya. Oke. Ada pertanyaan terkait tugasnya? Belum ada, Bu. Deadline-nya Ya. hari ini, Bu. Apa? Kenapa? Deadline untuk tugas ini hari ini. Minggu depan ya. Minggu depan ya, pas pertemuan minggu depan. Jadi setelah ini kalian sudah bentuk kelompok, mungkin kalau misalnya mau langsung mulai mengerjakan juga boleh ya, jadi kan kalian nggak ada beban nih untuk minggu depannya. Nah, hari ini saya mau bagikan UTS, nilai UTS ya, alhamdulillah sudah saya selesaikan. Nah, hasil evaluasi saya, teman-teman itu dari esainya sih sudah kebanyakan benar ya nilainya. Nah, yang agak banyak salahnya itu di pilihan ganda. Jadi teman-teman itu agak kurangnya malah di teori. Nah, kemarin apa nih? Ada kesulitan apa kira-kira ketika mengerjakan UTS? Udah lupa. Iya, Bu. Agak lupa. Nggak lupa, Bu. Nah, gini ya, masalahnya kemarin itu pilihan gandanya nilainya adalah 1,5. Jadi dia cukup signifikan tuh ya, dia nilainya 60%. Nah, kalau misalkan kita ya udahlah, sekarang karena kita masih ada kesempatan ke depan di UAS, antisipasi teman-teman tolong perkuat lagi teorinya. Kalau baca teori ya, jangan dari slide, itu nggak cukup. Kalau dari slide itu biasanya dia hanya kayak inti-intinya saja ya. Nah, maka bacalah dari literaturnya. Kalau di sini kita pakai Palepu, Subramanian ya, maka bacalah itu. Nanti biasanya lebih detail di situ, ada penjelasannya lebih luas. Karena kalau misalkan hanya judul-judulnya saja gitu ya, seperti di PowerPoint, nanti kalau misalkan dapat soal yang tipis-tipis gitu ya bedanya, nanti lebih. Tapi kalau misalkan di buku literaturnya biasanya dia lebih detail. Judul tersebut maksudnya implikasinya kemana gitu ya. Harapan saya sih teman-teman kan tugasnya juga sudah dikerjakan dengan baik gitu ya. Harapannya juga nanti UASnya semoga ada peningkatan yang lebih baik juga.
Jadi semoga nanti nilai akhirnya juga baik ya. Tapi ada juga beberapa teman-temannya yang sudah mendapatkan nilai yang baik. Tapi untuk yang sudah baik tersebut nanti pas UAS jangan berubah ya. Nah, terus ditingkatkan. Nah, buat teman-teman nanti yang nilainya belum baik, ditingkatkan lagi. Jadi mekanisme pembagian nilainya adalah nanti saya buka satu tugas di GCR ya. Nanti teman-teman diserahkan aja. Ya, nggak usah serahin apa-apa. Nanti di penyerahannya itu saya komen. Nah, di komennya itu adalah nilai dari teman-teman sendiri. Jadi nanti tiap orang hanya mendapatkan nilai dia sendiri gitu ya. Sekarang kalau misalkan sudah cukup, kita akhiri dulu Zoom hari ini. Teman-teman lanjutkan dengan tugas kelompoknya. Nah, untuk minggu depan ya, coba kita bahas beberapa soal pilihan ganda mungkin ya. Karena kan sekarang takutnya polanya sama dengan yang UTS gitu ya. Baik, kalau begitu selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ibu. Ya, sama-sama. Mana deh?